Hai, kembali lagi dengan saya, Miss Grace, di pembelajaran online, prakarya, dan kewirausahaan. Terkhusus kelas 10 IPS, kali ini kita akan membahas kelanjutan materi dari pertemuan sebelumnya, yaitu mengenai kewirausahaan budidaya tanaman hias, di mana kita sudah pelajari apa-apa saja sih yang termasuk dalam jenis tanaman hias dan apa saja sih kegunaan dari tanaman hias. Dan kali ini kita akan membahas perhitungan harga dari budidaya tanaman hias. Perencanaan bisnis yang baik pastinya sangat diperlukan agar usaha yang dijalankan bisa berhasil dengan baik. Dimulai dengan pencarian ide, penentuan jenis usaha, lokasi usaha, kapan memulai usaha, target pasar, sampai strategi pemasarannya. Satu hal yang juga tidak kalah penting adalah masalah pengelolaan keuangan, termasuk di dalamnya perhitungan dari besaran biaya investasi dan operasional sampai ketemu harga pokok produksinya atau HPP, kemudian penentuan besaran margin atau besaran laba yang perusahaan harapkan atau inginkan, sehingga bisa ditentukan berapa sih harga jual yang akan kita berikan ke konsumen. Perhitungan biaya produksi produk pada dasarnya sama untuk semua jenis apapun. Begitu pula dengan budidaya tanaman hias. Hanya sedikit perbedaannya. Biasanya budidaya tanaman hias pengambilan marginnya lebih besar karena biaya operasional dan risikonya pastinya lebih besar. Biaya yang harus dimasukkan ke dalam perhitungan penentuan harga pokok produksi yaitu biaya investasi, biaya tetap atau listrik, air, penyusutan, alat, gedung, dan lain-lain, serta biaya tidak tetap seperti bahan baku, tenaga kerja, dan overhead. Biaya bahan baku adalah biaya yang dikeluarkan untuk membeli bahan baku, baik bahan baku utama, bahan tambahan, maupun bahan kemasan. Semua biaya tersebut adalah komponen yang akan menentukan harga pokok produksi suatu produk. Kuantitas produk sangat memengaruhi harga pokok produksi. Semakin besar kuantitasnya, tentulah efisiensi akan semakin bisa ditekan dan harga pokok produksi yang didapatkan akan makin kecil. Harga pokok produksi dihitung dari jumlah biaya yang dikeluarkan untuk memproduksi sejumlah produk. Penetapan harga jual produk atau HJP diawali dengan penetapan HPP per unit dari setiap produk yang dibuat, di mana HPP per unit adalah HPP dibagi dengan jumlah produk yang dihasilkan dalam satu kali produksi. Berikut merupakan contoh menghitung HPP per unit dan harga jual. Pada satu kali produksi tanaman hias dengan HPP atau harga pokok produksi yaitu sebesar 3 juta dapat menghasilkan 6.000 tangkai bunga, di mana HPP per tangkainya diperoleh dari 3 juta dibagi dengan 6.000 tangkai bunga, yaitu Rp500. Harga jual adalah HPP ditambah dengan laba yang diinginkan. Jika misalnya ditentukan margin keuntungan 100%, maka cara mencari harga jualnya adalah HPP per tangkai ditambah 100% dikali HPP per tangkai, atau Rp500 ditambah 100% dikali Rp500. Jadi harga jualnya adalah 1.000 per tangkai, di mana saya ulangi, harga pokok produksi per tangkainya adalah 500 dan keuntungan margin yang diharapkan yaitu 100%, maka harga jualnya yang kita berikan ke konsumen sebesar 1.000 per tangkai bunga.
Metode penetapan harga produk secara teori dapat dilakukan dengan 3 pendekatan, yaitu pendekatan permintaan dan penawaran, yaitu dengan cara mencari harga yang mampu dibayar konsumen dan harga yang diterima produsen, sehingga terbentuk jumlah yang diminta sama dengan jumlah yang ditawarkan. Kemudian yang kedua, pendekatan biaya, dengan cara menghitung biaya yang dikeluarkan produsen dengan tingkat keuntungan yang diinginkan. Kemudian yang ketiga, pendekatan pasar, dengan cara menghitung variabel-variabel yang mempengaruhi pasar dan harga seperti situasi dan kondisi politik, persaingan, sosial budaya, dan lain-lain. Setelah dapat ditentukan harga pokok produksi atau HPP, bisa ditentukan harga jual. Harga jual inilah ditentukan dengan mempertimbangkan juga harga kompetitor dan besaran margin yang ingin diraih oleh perusahaan. Logikanya, jika kita dan perusahaan kompetitor mempunyai produk yang sama dan fungsi yang sama, tidak mungkin harga kita lebih tinggi daripada harga kompetitor. Setidaknya harga kita dan harga kompetitor bersaing atau dengan harga yang sama, bahkan bisa jadi di bawah harga kompetitor. Harga jual produk adalah sejumlah harga yang dibebankan kepada konsumen yang dihitung dari biaya produksi dan biaya lain di luar produksi, seperti biaya distribusi dan promosi. Oke, selanjutnya mari kita kerjakan soal latihan untuk pertemuan 2 yang sudah disediakan di link Google Drive berjudul Soal Latihan Pertemuan 2 khusus mata pelajaran prakarya dan kewirausahaan kelas 10 IPS. Tetap semangat, see you next meeting, bye-bye.